Ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini hamba-Mu Tuhan boleh berdiri Tuhan di tempat ini, di rumah doa-Mu Tuhan, menyampaikan isi hati. Hamba tahu Tuhan itu semua oleh karena kebaikan, oleh karena perkenanan Tuhan melalui Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucapkan syukur Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua. Urapi umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang mendengar. Buka telinga mereka Tuhan, buka hati mereka Tuhan, sehingga mereka mendengar, mereka mengerti Tuhan. Demikian juga hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu urapi Tuhan. Hamba tahu Tuhan Engkau yang meninggikan, Engkau juga yang merendahkan Tuhan. Hamba tahu Tuhan, ampun hamba Tuhan, ampun. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Engkau beracara Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Salam. Saudara-saudara, kenapa saya katakan Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. 1,5 bulan yang lalu, di mana ada satu keluarga terkena COVID-19. Pada saat mereka satu anggota di dalam keluarga ada 4 orang, 2 positif dan masuk rumah sakit, 2 tinggal di rumah. Dimana pada hari yang kedua, di saat saya berdoa pagi, saudara-saudara, di tempat ini, saya beroleh mimpi dan saya terbangun pas jam 6 pagi. Dimana kalau pagi saya selalu berdoa, terus biasanya habis berdoa saya tidur, saudara-saudara. Di situ saya bermimpi bahwa saya sedang ujian. Saya ujian bersama-sama dengan anak-anak kecil semua. Saya sendiri yang paling tua di dalam kelas itu. Di dalam kelas itu seolah-olah itu saya tahu materi ujiannya dan saya tahu apa yang harus saya jawab. Tapi pada kenyataannya, pas saat ujian itu semua anak-anak sekolah minggu lah, termasuk anak saya Yedi ada di ujian. Begitu saya mengerjakan soal itu, sampai sore, sampai malam, lampu dimatiin sama guru, saya belum bisa mengerjakan itu. Sampai saya terbangun. Saya terbangun jam 6, saya lihat, saya ketakutan. Cuma mimpi rohani. Saya kesungguhan, saudara-saudara. Dan lucunya lagi, keesokan harinya mimpi ini muncul lagi. Habis saya berdoa pagi, saya tidur lagi. Jam 6 pagi saya terbangun lagi, mimpi juga. Di dalam mimpi ini artinya sama, saudara-saudara. Saya mau menyanyikan sebuah lagu rekaman. Saya sudah latihan, udah bisa. Tinggal back vokal, tinggal masuk ke ruang rekaman. Dan pada saat itu udah mau masuk ruang rekaman, saya minta minum, dah saya haus, saya dikasih minum. Habis itu saya masuk ke ruang rekaman, saya megang mic begini, saudara-saudara. Saya nggak bisa, nggak tahu lagunya apa, padahal tadi udah hafal. Saya nggak tahu.
Dan saya nggak tahu cara lama sampai saya terbangun. Saya bilang, Tuhan, baik Tuhan, hamba percaya. Tuhan, hamba-Mu ini tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau yang menyertai. Hamba tahu Tuhan, hamba. Saya mengatakan ini. Pas sore harinya, keesokan harinya datanglah telepon di WA. Saya lihat, terima kasih atas doanya, karena doanya mama saya sama adik saya sembuh dari COVID. Negatif hasilnya 2 kali swab. Terus saya cuma mengatakan, bukan saya, adik. Bukan saya nggak bisa apa, saya terangkan mimpi saya. Saya itu nggak bisa apa-apa. Itu iman kalian yang menyelamatkan kalian, yang menyembuhkan adalah imanmu, bukan saya. Saya katakan demikian. Selesai itu, apa yang terjadi? Besoknya, karena mereka juga di swab juga, yang tinggal di rumah di swab, hasilnya negatif. Masuk lagi mereka ke rumah sakit 2 orang. Ayo, coba hidup. Saya cuma mengatakan, tenangkan hati, ya, kuasai diri. Dengan penguasaan diri, berarti kita bisa menjadi pemenang. Saya cuma katakan gitu. Saya berdoa sama mereka. Tapi saya bilang, iman kalian yang akan menyelamatkan kalian. Dan ternyata seminggu, sudah sampai seminggu, keluar anak yang laki-laki, tinggal bapaknya sendiri lagi, saudara-saudara, yang masih hasilnya positif, sampai nggak bisa tidur. Dan luar biasanya Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu bisa bicara. Bahkan kenapa dia nggak bisa tidur? Saya doa, Tuhan, kenapa dia nggak bisa tidur? Padahal kita udah nungguin itu, roh ngantuk, roh apa, ya, keluar kalau nama Tuhan Yesus. Cuma saya berdoa, saya sendiri, Tuhan, kenapa dia nggak bisa tidur? Cuma Tuhan jawab, istrinya yang bikin dia bisa tidur. Dan gak berapa lama saya cerita sama istri saya supaya ngomong, ternyata ngomong juga karena saya nggak enak ngomong sama perempuan. Akhirnya ya mau nggak mau, udah selang 1 hari mau swab nih, saya didorong untuk berbicara sama istrinya. Jadi saya, bagaimana ya caranya? Saya ke anaknya dulu lah ya, kuat dia ngomong ke dia. Baru saya langsung ke istrinya, nanyain kabar, gimana kabar bapak di rumah sakit. Bilang, lu nggak bisa tidur. Nah, baru situ saya masuk untuk mengatakan apa yang Tuhan kasih tahu. Saya cuma bilang, ibu yang bisa membuat suami ibu tidur. Ingatlah masa-masa lalu, ceritain, aku cinta apa supaya dia tidur. Yang di pikirannya bapak itu cuma ibu, saya bilang. Karena Tuhan tidak akan bohong. Terus dia bilang juga, tapi luar biasanya justru karena itu jadi adalah keterbukaan. Karena keterbukaan itu awal dari pemulihan, saudara-saudara. Jadi dikasih tahu lah, bla 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 bla. Udah, saya cuma mendengar, saya serahkan. Saya berdoa, oke, kita berdoa. Tuhan, Engkau mendengar apa yang kita bicarakan. Dan apa yang Engkau nyatakan Tuhan, apa yang Engkau suruh sampaikan, hamba-Mu sudah menyampaikan, sekarang tinggal Engkau yang bekerja. Tuhan, biarlah Engkau persatukan suaminya di rumah sakit supaya bisa kumpul dengan
keluarga di tempat ini. Amin. Udah. Saya nggak tahu lagi kabar beritanya. Rupanya begitu besoknya langsung diswab. Padahal itu tidak bisa tidur bapak itu. Sebab Tuhan ngomong kalau dia bisa tidur aja hasilnya positif, hasilnya negatif. Nah, saya sudah bilang begitu sama istrinya. Pokoknya Tuhan ngomong ibu yang bisa menenangkan suami supaya bisa hasilnya negatif. Tahu-taunya besoknya langsung diswab. Nggak tahu kenapa, mungkin saya juga nggak tahu ceritanya, tapi itu pada saat kita awal ibadah di tempat ini tanggal 5 Juli, ya, itulah hari pembebasannya keluar dari rumah sakit. Dia dinyatakan negatif dan boleh pulang. Itu hari Sabtunya, harinya hari Minggunya tanggal 5 dia boleh kembali ke rumah. Tapi saudara-saudara, nggak sampai di situ aja. Nah begitu hari Selasa datang istri saya, malam-malam udah hampir malam. Aduh, dia harus diswab lagi katanya. Padahal udah dinyatakan negatif. Tuhan ngomong tenangkan hati, ya. Terus saya bilang udah kamu aja yang bicara, orang dia nggak bicara sama nggak ngomong sama saya, nggak telepon, ya kamu aja yang ngurusin lah. Nah, saya juga mau ngomong apa, saya bilang sama istri saya nggak tahu harus mau ngomong apa, nanti malah jadi kacau pikiran. Nah udah saya tinggal tuh, istri saya ngomong ya mandi itu, karena dia baru pulang kerja, saya mandi jam 6:30 malam. Di kamar mandi apa? Tuhan bicara. Hidup untuk Kristus, mati adalah untuk apa? Padahal saya nggak mau berdoa. Saya bilang saya nggak mau. Saya ngomong di saya senang. Kamu saya belum ngomong kamu. Tapi begitu saya mandi, itu udah langsung saya masuk pakai anduk, saya kasih sini istri saya ngomong, saya langsung bilang, oke, saya cuma mau berdoa saja. Nggak ada ngomong berdoa aja udah. Itu saudara-saudara. Jadi saya pakaian, saya kembali, udah siap, saya nggak ngomong, udah tidak berdoa. Nyakitin nggak doanya saudara? Nyakitin. Jangan orang minta kelepasan, kesembuhan, kekuatan. Tapi di sini saya ngomong di doanya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Sakit hati saya bilang udahlah, terserah Tuhan lah, Tuhan punya begitu. Baru saya ngomong lagi udah selesai berdoa, sekarang terserah Bapak, lakonin aja apa yang lakonin, tapi Bapak ngomong karena Tuhan Roh Kudus ada di setiap hati. Bapak juga ada ngomong, Tuhan pimpin saya untuk mengatakan apa yang harus saya tindak. Kenyataannya ya saya dengar ya nggak ada panggilan lagi dari pihak puskesmas. Padahal udah diancam harus swab lagi. Tadinya cuma bapaknya sendiri, malah jadi begitu berapa jam kemudian berubah semuanya. Tapi Tuhan Roh Kudus kan yang beracara pada bapak itu, asal ngomong, Tuhan tindakan semua saya serahkan Engkau, biar Engkau yang mengajari apa yang harus hamba perbuat. Dan itu kejadian apa? Enggak dipanggil lagi sampai detik ini. Enggak disuruh lagi swab. Memang undang-undangnya 2 kali swab negatif, ya udah. Ini aneh saudara, di doa saya itu ya mungkin nyakitin gitu loh. Tapi terserah lah, dan Tuhan yang beracara. Saya cuma nurut aja. Saya cuma apa yang kehendak Tuhan aja yang saya lakonin. Dan pada saat itu juga rupanya COVID ini
menakutkan juga, saudara. Istri saya itu berdoa hampir tidak pernah nangis. Saya belum pernah lihat istri saya nangis berdoa. Anak saya sakit pun dia tidak ada. Saya yang nangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Tapi lucunya, saudara, waktu keluarga ini terkena COVID, istri saya nangis. Saya senang, saya bangga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia sudah mau menangis Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dengar doanya Tuhan. Tetesan air matanya Tuhan. Dengar Bapak, supaya mujizatmu, supaya namamu dipermuliakan Tuhan. Dan saya juga mengerti kenapa istri saya mungkin juga berdoa susah untuk menangis, karena dia biasa memuji-muji Tuhan di sini. Kalau memuji-muji Tuhan, nangis terbawa emosi pasti nggak sinkron dengan nada. Ya Pak Pringgo ya sinkron. Nah, saya mengerti. Tapi saya di situ luar biasa melihat istri saya menangis berdoa. Baru semenjak kami menikah, baru hari itu istri saya menangis. Saya bukan meledek, tapi saya bangga. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita masih tema yang sama. Ini dalam kehendak Tuhan. Dan saya ambil judulnya percaya. Percaya juga karena waktu Pak bicara sama saya itu, kami membawa firman Tuhan, walaupun saya ngomong Tuhan, saya harus bawakan apa Tuhan kepada anak-anak, kepada jemaatmu. Tuhan bicara, percaya saja. Saya nggak tahu juga istri saya banyak lagu-lagunya percaya itu puji Tuhan. Padahal saya nggak pernah cerita juga sama istri saya. Jadi saya ambil judulnya percaya. Kita buka di Matius 7 ayat 21. Baik, saya bacakan untuk kita semua ya, untuk saudara dan saya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi tidak setiap orang, ya bukannya yang padahal kita mengatakan kan, yang berseru-seru kepada Aku akan diselamatkan. Tapi itu nggak semua. Jadi ada juga berseru-seru karena mungkin mempunyai motivasi sendiri, bukan hidup di kehendak Tuhan. Ini saudara, dan ada. Jadi ya kalau umpamanya 1000 orang ya adalah mungkin 10 orang. Puji Tuhan sedikit ya saudara. Jadi di sini kita hati-hati. Jadi bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sebetulnya apa sih kehendak Bapa? Sebetulnya cuma simpel saudara. Kita buka di Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Dan ini juga saya bacakan untuk saudara dan saya, mengingat waktu juga. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi mereka itu bertanya kepada Tuhan Yesus,
Apakah yang kami harus perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Di ayat 29-nya Tuhan Yesus menjawab, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Kita bisa garis bawahi kata percaya. Jadi yang dikehendaki Allah adalah percaya. Sama saudara-saudara, kalau kita bertanya, umpamanya saya tanya sama istri saya mau beli onde-onde di mana sih? Itu tuh di warung pojok ada, udah papi beli aja. Tapi kalau saya tidak bertindak, adalah hasilnya saudara. Kalau saya tidak berjalan ke warung pojok itu, tidak melakukannya, adalah hasil? Tidak ada saudara. Jadi percaya di sini yang menuruti firman Tuhan, melakukannya, bukan cuma kita mendengar saja. Terus apa jaminan percaya ini? Jaminannya itu ada hasil tadi kan. Kita percaya, saya contohkan di mana beli onde-onde, saya bilang situ. Tapi kalau saya diem aja, saya nggak pergi-pergi, dapat nggak onde-ondenya kemarin? Nggak ada. Saya harus pergi, saya harus beli, baru oh iya ini onde-onde. Ada hasilnya. Demikian juga, tidak ada jaminannya kalau kita percaya kepada Dia yang diutus, yaitu Tuhan Yesus. Yang kita beriman, ya iman yang percaya. Jaminannya apa saudara? Jaminan percaya. Kita lihat di Yohanes 6 ayat 4. Yohanes 6 ayat 47, saya bacakan untuk saudara dan saya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ini Tuhan Yesus yang ngomong ya, bukan saya. Saya cuma baca, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yang udah pasti percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri, akulah kebangkitan, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah garam dunia, akulah gembala yang baik, banyak lagi. Terus apa lagi jaminannya? Ada jaminan kita bisa lihat di mana di pencobaan sekarang ini. Kita bisa lihat di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3. Ini kita yang terakhir ayat yang 10. Kita juga tidak memperpanjang lagi karena waktunya singkat. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan juga untuk saudara dan saya. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah sekarang ini adalah pencobaan untuk kita. COVID-19 yang menakutkan. Benar. Kenapa saya harus pakai COVID? Saudara, saya pakai COVID, pakai masker. Ada jaga jarak. Menakutkan. Bahkan kita dari gereja ini juga tidak full. Karena ya itu
dibatasi. Tapi kita memang harus mengikuti apa yang disampaikan pemerintah, karena pemerintah itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Aduh saudara. Jadi percaya ini adalah pencobaan atas yang hidup di dunia, termasuk saudara dan saya. Tapi ada jaminan kalau kita percaya. Nah, ini kata percaya di sini jelas. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. COVID-19 sampai ke pelosok-pelosok ujung-ujung bumi, menakutkan. Sampai kemarin juga kita masih dapat sembako dari RT. Ya kemarin luar biasa. Tapi kita jangan ini jaminan. Kalau kita percaya Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan Bapa luar biasa, dekat dengan kita, ada di dalam hati saudara dan hati saya, tidak jauh untuk dilakukan. Itu kalau masalah kita mengatakan di Ulangan 30 ayat 14. Gak jauh, gak juga di gunung, gak juga di laut, gak juga di langit, tapi ada di dalam mulut dan hati kita. Tidak jauh firman itu. Makanya kayak di sini dibilang tekun menantikan Aku. Berarti kalau kita tekun menantikan Tuhan, berarti kita ada komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Itu tekun. Kita ngomong sama Tuhan. Masa bodoh orang itu bilang gila. Saya ngomong. Saya mau apa Tuhan nyampein sama anak-anakmu, jemaatmu. Mungkin di sini saya kali ngapain ngomong sendiri malam, hampir jam 12 malam saya ngomong. Apa sih Tuhan? Cuma yang percaya saja. Oh ya itu ya, ya udah, baru saya cari-cari dan ayat-ayatnya. Terima kasih Tuhan. Kerjaan juga, saya juga nggak tahu harus nyampein apa. 3 hari saya berpuasa, nggak tahu apa yang mau saya ngomongin. Sampai pagi-pagi saya nggak bisa tidur, apa sih Tuhan yang saya mau ngomongin? Nggak tahu saudara. Adalah Tuhan. Ya kalau saya dipermanggil ya Engkau juga malu Tuhan. Kan Engkau ada di dalam hati saya. Udah terserah. Jadi saya naik aja. Enggak saya buat-buat. Nah, tidak tahu. Makanya kayak ujian tadi. Saya yang paling nggak tahu, anak saya udah selesai. Saya sampai malam sampai dimatiin. Gurunya cuma tersenyum doang sama saya. Wah, biasa. Jadi saudara-saudara, cuma ada satu kata saja. Hidup di dalam kehendak Tuhan. Termasuk kita sekarang ini. Ini kehendak Tuhan. COVID-19 juga kehendak Tuhan. Rencana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga namanya dipermuliakan. Saya juga bangga sama anak saya. Dia mau komentar untuk dia tugas dari sekolahnya. Dan memang saya juga yang bikin puisinya dia saya masukin ke Facebook. Cuma merendahkan diri bahwa pencobaan itu akan hilang. Percaya saja. Makanya ada kata, ada nyanyian kalau nggak salah ya, apa? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Oleh karena percaya. Jadi saya juga tidak panjang.
karena dia terus lewat di batas waktunya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus Kristus, ya Bapa, ya Roh Kudus, hamba Tuhan sudah selesai berbicara. Hambamu ini adalah hamba yang tidak berguna. Hamba yang melakukan apa yang kamu semua lakukan. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang beracara atas dua anak-anak. Termasuk ke hamba ini Tuhan, Engkau beracara untuk memberi pengertian sehingga kami boleh mengerti Tuhan, sehingga kami ada di dalam rencana, ada di dalam firman, ada di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan hamba percaya. Amin.